Jadi begini, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akhirnya berani mengambil keputusan besar. Stop ekspor gas ke Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Kenapa? Karena kita butuh. Selama ini kita ekspor gas ke negara-negara tetangga. Luar biasa. Bravo Pak Prabowo. Singapura dan Malaysia ketar-ketir menghadapi Pak Prabowo. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil keputusan besar yang menggemparkan kawasan. Menghentikan ekspor gas ke Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Indonesia membutuhkan pasokan gas untuk kepentingan dalam negeri. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini negara-negara ya seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste itu bakal teriak-teriak ini friend. Ada apa Min? Jadi setelah pengurangan ekspor ya biji nikel dan lain turunan dan lain sebagainya itu, ini tidak cukup hanya sampai di nikel sawit saja ya. Beli ya Pak? Mak, tunjukkan pesonamu. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Indonesia warganya keresahan soal gas. Sedangkan Singapura dan Malaysia warganya tidak pernah resah soal gas. Tetapi media yang ada di Indonesia, segelintir ya, YouTubernya, ini yang khusus YouTubernya, selalu membuat narasi yang sangat-sangat berbeda jauh dari kenyataan. Indonesia stop kirim gas ke Singapura, Malaysia, Timor Leste. Negara tetangga panik karena tidak mendapat kemasukan gas. Pada faktanya, justru negara kita yang katanya, ini yang katanya ya, sumber gas cadangannya begitu sangat melimpah. Pada faktanya, kenapa sampai masyarakatnya berebut mencari gas LPG 3 kilo. Dari tong gasnya saja antara Malaysia dan Indonesia itu berbeda jauh. Kalau tong gas subsidi Indonesia 3 kilo. Tetapi kalau tong gas subsidi Malaysia 14 kilo atau 12 kilo ya kalau tak silap. Jadi tong gasnya lebih besar. Kemudian saya juga ingin mengkritik pernyataan Menteri SDM kita, Pak Bahlil. Kalau beli gas jangan banyak-banyak toh, nanti yang lain tidak kebagian. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan masyarakat. Harusnya Anda sebagai pejabat bagaimana caranya supaya warga tidak beli banyak. Tong gasnya itu dibesarkan 14 kilo ataupun 12 kilo. Jadi para warga itu tidak beli banyak-banyak. Cukup beli satu udah bisa dipakai lama. Contohilah negara tetangga. Bikin tong gasnya gede. Itu pun sama subsidi. Dan harganya pun juga lebih murah di Malaysia. Konon katanya Malaysia bergantung gas kepada Indonesia. Tapi faktanya gasnya kok lebih murah di Malaysia. Konon katanya ini. Tetapi pada faktanya lain cerita. Kemudian saya juga agak heran. Di mana Indonesia di pemberitaan media internasionalnya negara yang kaya sumber daya alam melimpah. Tetapi untuk masalah gas, kalau dari segi pandangan saya, masalah sepele. Masa iya sih pemerintah nggak bisa menyelesaikannya? Masa iya sih setiap tahunnya warga selalu dibuat resah tentang gas? Contohi negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Dan inilah berbagai jenis aneka gas yang ada di Malaysia dan juga harganya. Biar netizen juga tahu seperti apa perbedaan jauh antara gas Indonesia dan juga gas Malaysia. Ini fakta ya, bukan hoax. Issue tong gas, let's go. Orang tahu nggak, kalau di Indonesia itu hanya ada satu syarikat yang memproduksi tabung gas untuk rumah tangga, yaitu Pertamina. Betul mas,
Berbeda dengan di Malaysia, ada beberapa syarikat yang memproduksi tong gas yaitu Petronas, Petron, BSP, Mira, dan MyGas. Di Indonesia, harga isi ulang tabung gas size 3 kg itu Rp20.000, 55 kg Rp107.000, yang ketiga 12 kg itu harganya Rp227.000. Sedangkan di Malaysia, harga isi ulang tabung gas size 10 kg itu Rp19, 12 kg Rp22.80, dan 14 kg Rp26.60. Menurut kalian, kenapa harganya bisa berbeda? Jawab di komen ya. Lebih murah di Malaysia, negara tetangga kita. Kalau nak tahu, warna yang berada di tong gas ni memberi maksud-maksud tertentu. Kalau anda nak tahu, jom saya kongsikan. Yang fully hijau macam ni, ini adalah yang 12 kilo. Kalau yang fully hijau tapi tinggi dan besar macam ni, ini adalah 50 kilo. Kalau yang ada tanda merah dekat atas, ini bermakna ini adalah yang 14 kilo. Oh, 14 kilo. Jadi untuk yang 50 kilo ni kebiasaannya digunakan untuk industri seperti Dobi, F&B, resort, kebanyakannya mereka menggunakan yang 50 kilo lah. Kalau yang 12 kilo ataupun yang 14 kilo, ini kebiasaannya pakai dekat rumah. Jadi dapat sesuatu tak daripada perkongsian saya dari hari ni? Kalau anda dapat, jangan lupa follow, like, komen dan share video ni untuk tips dan perkongsian mengenai gas memasak lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Video kali ini, kita memberikan informasi dan statistik sumber minyak mentah dan gas asli yang terdapat di setiap negeri di Malaysia. Ia telah banyak membantu memacu ekonomi negara. Berikut adalah analisis nilai sumber minyak dan gas asli di setiap negeri di Malaysia, disusun dalam kedudukan ranking berdasarkan nilai ekonomi mereka dalam mata wang USD. Pertama, Sarawak, sumber minyak mentah, gas asli. Statistik utama, Sarawak merupakan pengeluar utama minyak dan gas di Malaysia. Pengeluaran minyak mentah dan gas asli adalah dari kawasan luar pesisir. Nilai 2021, kira-kira 50 bilion ringgit, 12 bilion dolar Amerika Syarikat. 2. Sabah, sumber minyak mentah, gas asli. Statistik utama, Sabah adalah pengeluar kedua terbesar minyak dan gas di Malaysia. Aktiviti pengeluaran adalah dari kawasan luar pesisir. Nilai 2021, kira-kira 30 bilion ringgit, 7.2 bilion dolar Amerika Syarikat. 3. Terengganu, sumber minyak mentah, gas asli. Statistik utama, Terengganu adalah pengeluar utama minyak dan gas di semenanjung Malaysia. Aktiviti pengeluaran adalah dari kawasan luar pesisir. Nilai 2021, kira-kira 20 bilion ringgit, 4.8 bilion dolar Amerika Syarikat. 4. Johor, sumber penapisan minyak dan gas, penyimpanan minyak. Statistik utama, Johor bukan pengeluar utama, tetapi mempunyai kapasiti besar dalam penapisan dan penyimpanan minyak. Pengerang Integrated Petroleum Complex PPC adalah salah satu projek utama. Nilai 2021, kira-kira 10 bilion ringgit, 2.4 bilion dolar Amerika Syarikat dalam penapisan dan penyimpanan. 5. Kelantan, sumber minyak Hampir mentah, setiap gas negeri asli ada. masih dalam penerokaan dan pengembangan. Statistik utama, aktiviti penerokaan minyak dan gas sedang dijalankan di luar pesisir Kelantan. Nilai 2021, kira-kira 2 bilion ringgit, 480 juta dolar Amerika Syarikat dalam potensi penerokaan dan pengeluaran. 6. Melaka, sumber penapisan minyak. Statistik utama, Melaka mempunyai beberapa loji penapisan minyak yang besar, bukan pengeluar utama, tetapi penting dalam rantaian nilai minyak. Nilai 2021, kira-kira 5 bilion ringgit, 1.2 bilion dolar Amerika Syarikat dalam penapisan minyak. Kesimpulan, sumber minyak dan gas di Malaysia memainkan peranan penting dalam ekonomi negara. Sarawak dan Sabah adalah penyumbang utama dalam pengeluaran minyak dan gas, manakala negeri-negeri seperti Terengganu dan Johor juga memberikan sumbangan yang signifikan melalui aktiviti penapisan dan penyimpanan. Untuk statistik dan maklumat yang lebih terperinci, anda boleh melawat portal rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM dan Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia JMG. Jangan lupa untuk follow, like dan subscribe. Terima kasih kerana menonton.
Kalian tahu nggak, Indonesia itu calon anggota negara-negara OECD, negara-negara makmur. Itu anggotanya negara Eropa dan negara-negara yang sangat kaya sekali. Dan di negara seperti itu tidak boleh ada lagi antrean bahan-bahan kebutuhan pokok termasuk energi kayak LPG 3 kg itu. Antrian seperti itu hanya boleh terjadi ketika negara dalam keadaan transisi dari komunis menjadi market ekonomi. Cina misalnya dulu ngalamin kan, ketika dulu hanya ada pakaian kain untuk berpakaian gaya Mao itu, atau Rusia kesulitan untuk mendapatkan roti. Kita dari peralihan orde lama ke orde baru, kita kesulitan dapat beras, dapatnya gandum, antri, dan kita juga masih mengalami antrian minyak goreng dan lain sebagainya. Kemarin itu kita ngantri untuk mendapatkan gas, masyarakat kita. Betul, Pak. Dan saya baca itu beritanya di sosial media. Saya tanya juga sama AI. Kan lagi rame nih DeepSeek. Saya tanya sama DeepSeek, saya tanya sama yang lain. Benarkah masyarakat Indonesia tengah kesulitan mendapatkan LPG? Jawabannya adalah benar. Masyarakat miskin Indonesia tengah kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Masyarakat miskin. Saya lihat di YouTube, di TikTok, video-videonya, kelihatan sekali masyarakat yang membutuhkan itu adalah para pelaku usaha UMKM, Betul, Pak. ibu-ibu rumah tangga. Kasihan mereka. Ini negara yang katanya kaya, pertumbuhan ekonominya salah satu tertinggi di dunia. Tidak boleh terjadi seperti Betul, ini. setuju. Ini namanya manajemen yang kurang baik. Jadi kita harus tata ini semua. Tidak boleh lagi terjadi. Di negara-negara anggota OECD, orang boleh antri. Tapi antrinya apa sih? Yang mereka antri itu untuk membeli iPhone terbaru, sepatu merek tertentu. Itu sudah gaya hidup, sudah negara kaya namanya. Artinya kita ini pura-pura kaya kalau kita seperti ini. Beruntung Presiden Prabowo kemudian segera mengambil alih dan kemudian memutuskan bahwa itu bisa lagi dibeli di eceran. Eceran tidak bisa dilewatin. Kalau kita belajar marketing sih kita tahu itu sekarang gerakannya makin convenient. Masyarakat ingin mendapatkan dari tempat terdekat. Lalu kemudian ada masalah komunikasi kelihatannya. Dan saya tanya sama AI, sudah belum sih dilakukan komunikasi? Ternyata sudah. Tapi setelah saya pelajari, ini namanya komunikasi 1.0. 1.0 itu adalah ketika kita komunikasi, kita tanya sama orang, kamu udah kirim belum buku yang saya minta ke sana? Sudah. Dan kalau itu asisten saya marahin. Kamu nggak boleh jawab begitu. Harusnya kamu jawabnya, sudah diterima Pak, dan sudah dibaca. Jadi komunikasi itu tidak cukup hanya sudah menyampaikan, tapi juga sudah diterima, kemudian sudah dimengerti, dan kemudian sudah dibaca. Betul. Apakah masyarakat kita untuk membeli LPG itu sudah menyerahkan KTP? Kan belum. Karena membeli sekarang itu harus pakai KTP, berarti ada pencatatannya. Jadi pastikan sistem ini siap betul-betul, baru kemudian aturan baru dijalankan. Lalu kemudian saya membaca juga ucapan-ucapan di sejumlah sosial media. Ada yang bertanya, tahu nggak apa bedanya antara kepemimpinan di negara seperti negara Indonesia dengan negara yang tempat saya tengah bekerja ini, di Eropa? Mereka bilang begini, di sini banyak orang bodoh tapi pemimpinnya pintar-pintar. Sedangkan di Indonesia itu lebih banyak orang pintarnya daripada orang bodohnya. Tapi bedanya adalah di negara-negara tempat mereka sekolah dan bekerja itu, mereka kemudian memilih satu orang pintar yang didapat itu untuk memimpin 100 orang bodoh. Sedangkan di negara Anda, kata orang itu, di negara Anda itu justru dicari adalah satu orang bodoh untuk memimpin 100 orang pintar. Saya nggak mengerti ini ditujukan kepada siapa. Tapi jangan dong seperti itu. Pak Presiden harus memilih orang-orang yang capable, orang-orang yang bisa setuju. Ekonomi kita. Sayang kalau negara yang kaya ini ternyata tidak digerakkan dengan lebih baik. Bagaimana menurut pendapat kalian? Stay relevant. Masalah ribut gas langka, masyarakat resah, sistemnya amburadul. Di negara tetangga sudah tidak terjadi hal seperti ini lagi. Entah kenapa di negara kita sering terjadi. Lebih-lebih segelintir YouTubernya selalu membuat pernyataan yang tidak penuh fakta, tetapi penuh kebohongan. Di antaranya selalu membuat video tentang negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Sedikit-sedikit membawa nama Malaysia dan Singapura. Malaysia, Singapura panik. Indonesia sudah tidak kirim gas lagi. Malaysia pastinya tidak akan bisa mendapatkan gas dari Indonesia. Pada faktanya Malaysia pun juga punya cadangan gas tersendiri. Kemudian warga Malaysia juga tidak pernah
kesulitan cari gas. Warga Singapura juga tidak pernah kesulitan cari gas. Mirisnya Indonesia yang dikatakan negara dengan penuh limpahan sumber daya alamnya, kekayaannya, cadangan gasnya. Tetapi pada faktanya rakyatnya masih kesulitan mencari gas. Sampai beratur panjang, sampai berjam-jam. Bahkan ada yang meninggal dunia. Ini kan ya sangat miris loh. Di mana negara kita katanya sumber daya gasnya melimpah. Tapi faktanya rakyat masih kesusahan mengalami masalah gas. Dan inilah beberapa pernyataan netizen yang menimbulkan pro dan kontra. Kalau dari segi pandangan saya, sebagai masyarakat, kita juga harus perlu mengeritik kebijakan-kebijakan di mana sistemnya tidak berjalan tepat. Masa iya sih masalah tentang gas yang begitu sepele tidak bisa memberikan sistem yang bagus? Di negara tetangga nggak ada yang namanya beli gas itu pakai KTP. Atau kalau orang Malaysia bilang pakai IC, nggak ada. Mereka beli, langsung beli. Tetapi di negara kita sebagiannya yang mungkin kalau belinya di perkotaan ataupun di desa-desa tertentu, saya melihat di video-video TikTok itu ada juga loh yang memakai KTP. Alhamdulillah kalau di daerah saya nggak ada. Tak tahulah kalau untuk yang baru-baru ini. Sebab baru-baru ini kebijakan yang baru, gas LPG 3 kilo tidak boleh diperjualbelikan di toko-toko terdekat. Padahal kalau di Malaysia gas subsidi pun juga dijual di kedai. Lantas kenapa di Indonesia kok tiba-tiba membuat program harus beli lewat pangkalan? Ini kan ya agak lucu dan agak aneh. Oke, langsung kita simak video berikutnya. Inilah kritikan dari netizen. Astaga Rin, lo tahu kebijakan pemerintah untuk menyetop LPG 3 kg di pengecer nggak? Ternyata justru membuat masyarakat kesulitan. Mereka harus antri panjang berjam-jam untuk membeli LPG di pangkalan resmi. Harusnya kalau buat kebijakan baru, tinjau langsung ke lapangan terlebih dahulu. Oh, yang kemarin tentang Bu Sri Mulyani yang soal harga gas itu. Lalu dibuat aturan para pengecer nggak boleh menjual lagi kan? Iya, itu dia. Jadi kan Bu Sri Mulyani nggak mau ada kenaikan harga dari LPG 3 kg. Nah, akhirnya pemerintah melalui Kementerian ESDM itu menyetop peredaran LPG 3 kg dari para pengecer agar harganya tetap stabil. Maksudnya begitu. Masalahnya adalah kebijakan ini justru menyulitkan masyarakat karena pangkalan resmi dari LPG 3 kg ini tidak tersebar merata di seluruh negeri. Akhirnya masyarakat kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Harusnya tuh kalau buat kebijakan baru, mereka tuh harus tinjau dulu ke lapangan gak sih? Nah, itu dia. Akhirnya ini malah menyengsarakan rakyat. Bahkan ada yang udah datang dari subuh-subuh buat antri gas. Dan sedihnya lagi ada seorang nenek yang meninggal dunia karena antrian gas yang panjang ini. Kabarnya Pak Prabowo sudah mengizinkan kembali para pengecer untuk menjual LPG 3 kg. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, apa ya? Guys, kalian tahu nggak video yang sedang viral mengenai nenek yang meninggal akibat antri LPG 3 kg ini? Jadi kemarin warga itu banyak sekali yang protes ke Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM. Nah, pada waktu itu Pak Bahlil sedang melakukan peninjauan pada pasokan gas di Kecamatan Cibodas, Tangerang. Nah, pemicu awal disebabkan kenapa warga ini mengamuk kepada Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM yang mengurusi gas LPG ini, dikarenakan Menteri menetapkan peraturan pada tanggal 1 Februari bahwasanya gas LPG 3 kg ini dilarang diperjualbelikan oleh para reseller atau bahasa biasanya yakni pengecer gas LPG 3 kg ini. Nah, alasan pemerintah melarang hal ini dikarenakan banyak oknum pengecer yang menjual harga LPG tidak sesuai dengan harga aslinya, alias dijual dengan harga yang sangat mahal. Sehingga pemerintah melakukan sentralisasi pembelian gas LPG ini dan melarang untuk melakukan reseller atau penjualan secara pengecer. Nah, akan tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah ini malah menimbulkan permasalahan yang baru, yakni jika dilakukan sentralisasi dalam pembelian gas LPG ini, maka yang ada warga akan mengantri sangat panjang. Bisa kalian lihat di video di atas ini. Betul? Nah, bahkan nih guys ya, ada seorang nenek-nenek yang sampai meninggal dunia karena antri dari gas LPG ini. Kita doakan buat nenek supaya diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Kalau menurut kalian bagaimana guys mengenai kasus gas LPG 3 kg ini yang tidak boleh diperjualbelikan di pengecer? Kalian setuju nggak sama peraturan ini? Coba tulis di kolom komentar.
banget. Gas LPG yang 3 kilo itu ternyata benar-benar langka saat ini. Ternyata menurut informasi itu gas LPG yang 3 kilo itu tidak boleh diecer lagi, alias belinya langsung ke grosirnya. Menurut kalian ini kenapa ya? Ini kenapa bisa terjadi? Kalian setuju nggak kalau gas LPG itu yang 3 kilo itu tidak boleh lagi diecer? Dan lagi-lagi menurut kalian kok bisa ya Bu Sri Mulyani mengatakan harganya 12.000 menjadi 22.000? Kok bisa ya? Menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana? Aduh. Semoga ini cepat berakhir ya. Dalam arti sabar Mas. Pemerintahan saat ini Betul. semoga cepat bisa mengatasi sehingga rakyat bisa kembali beraktivitas. Ya kan? Masa iya sih ngasih kebijakan tidak dipikir-pikir dulu. Menurut kalian ini faktornya apa? Coba, apa karena oke gas. Semoga gasnya tidak susah seperti saat ini. Oke gas. Amin ya Allah. Semoga gasnya lancar, tidak susah. Sekarang masyarakat resah gara-gara gas. Apa? Nenek-nenek meninggal saat antrian gas 3 kilo? Ah, udah ajal kali. Namanya juga udah nenek-nenek. Sejak kapan nyawa rakyat jelita penting di negara Indonesia tercinta ini? Mungkin karena baru satu korbannya. Coba kalau udah banyak. Ya mungkin regulasi dan aturannya baru dirombak. Gitu kan Pak? Pelan-pelan Mbak. Sekarang budaya Indonesia, si ibu antrian gas LPG 3 kilo. Suaminya antri BBM subsidi. Anaknya antri lamar kerja. Orang tuanya antrian BPJS. Seperti biasa tagline-nya, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Koreksi kalau benar. Jadi masyarakat emang dibuat memiliki kehidupan yang suram, sehingga nggak ada daya dan upaya selain berharap ke pemerintah. Tanpa mampu memberdayakan diri sendiri. Menciptakan siklus kehidupan yang sulit terus-menerus. Siapa saya yang berani mengkritik penguasa dan pejabat berdasi yang mikir dan buat kebijakan nggak pakai hati. Mereka lebih ahli dari semua bidang kehidupan. Cukup kalian semua tahu ya dan sadar, kita hidup di negara kaya. 300 triliun dicuri, laut dibajak, gas LPG hilang, hutan digunduli, isi bumi dikeruk sampai habis, laut dikafling dengan dalih demi masyarakat. Semua dibikin lapar. Lalu ketika diberi sebungkus roti, kalian akan tunduk pada mereka semua. Maaf, sistem dakjal banget ya. Kita dituntut taat pada pemerintah, tapi kadang mereka nggak ada akhlak. Kebijakan mutlak menteri yang gegabah, nyawa manusia dikorbankan. Pokoknya aku turut berduka cita untuk Bu Yoni di Pamulang atas meninggalnya beliau karena mengantri gas hingga nggak lagi bangun. Turut prihatin bagi yang mengantri berpanas hujan sampai sakit-sakitan, bahkan hingga menempuh jalan berpuluh kilometer menuju pangkalan. Semua nggak sebanding dengan subsidi yang dipelintir. Bisa disebut ini bukan kebijakan, tapi eksperimen sosial yang kejam. Koreksi kalau benar. Share video ini agar mereka dengar. Ya berubah juga belum tentu sih. Apa pendapat netizen? Tulis di drop komen. Hidup di negara yang semboyannya Indonesia sumber daya alamnya melimpah. Semboyannya seperti itu. Cadangan gasnya terbesar di seluruh dunia, luar biasa. Kemudian emas, nikel, tembaga, batu bara, semuanya punya. Tapi pada faktanya masyarakat masih hidup di dalam garis kemiskinan yang begitu banyak. Tidak menyalahkan pemerintah, tetapi harusnya pemerintah lebih bijak dalam memberikan kebijakan terhadap masyarakat. Cari kerjaan sudah sulit, cari gas pun juga dipersulit. Harusnya dibuat permudah, tidak usah mempersulit warga. Kebijakan-kebijakan sistemnya benar-benar dimatangkan. Jangan buat asal-asalan. Kalau para warga disuruh membeli ke pangkalan semua, akhirnya akan berujung antrian yang begitu panjang. Padahal kalau pulang cuma mendapatkan gas 3 kilo. Ataupun gas 3 kilonya nanti dirombak menjadi gas 12 kilo ataupun 14 kilo. Seperti negara tetangga kita yaitu Malaysia. Masa iya sih? Kalau hal baik nggak mau mencontohinya, contohilah negara tetangga. Ya kan? Dari sisi positifnya. Buatlah tong gas besar, jangan kecil.
kecil 3 kilo. Tulisannya khusus untuk masyarakat miskin. Yang pakai hampir rata-rata seluruh masyarakat Indonesia. Ingat ya, hasil kekayaan alam yang ada di Indonesia harusnya subsidinya itu juga buat seluruh masyarakat Indonesia. Kalau soal gas, dan pada faktanya di Malaysia gas bersubsidi itu untuk semua masyarakatnya loh. Bukan membanding-bandingkan ya, tetapi tengoklah negara tetangga kita. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jika suka dengan video yang Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua.